Hai teman-teman, kita jumpa lagi dalam Learning by Speaking Everyday Conversation. Kita akan belajar frasa-frasa yang digunakan dalam percakapan sehari-hari sehingga teman-teman bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris dengan lebih fasih lagi. Kita akan lihat apa kali ini yang akan kita pelajari. Kita akan belajar expression yaitu saying goodbye, saying sorry, dan giving compliments ya. Mengucapkan selamat tinggal, mengucapkan minta maaf, kemudian memberikan pujian. Kita mulai dengan yang saying goodbye terlebih dahulu ya. Nah, kita akan melihat beberapa frasa yang dapat kita gunakan dalam ekspresi saying goodbye. Kita lihat dulu beberapa frasa-frasa di bawah ini. Oke. Nah, kita dengarkan dulu ya. Bye. Bye-bye. Goodbye. Bye for now. See you. See you later. See you soon. Talk to you later. See you next time. Ya, di sini ada beberapa frasa ya. Di sini ada kata bye ya. Kalau kalian sudah mau berpisah dengan teman kalian, bisa berkata bye atau bye-bye atau goodbye atau bye for now ya. Maksudnya bye for now ini selamat tinggal nanti kita ketemu lagi gitu ya. Sama dengan see you ya. Atau see you later. See you soon ya. Talk to you later, see you next time. Ini semuanya hampir-hampir mirip lah ya. Jadi teman-teman bisa memilih mau pakai yang mana. Biasanya sih untuk teman-teman sesama teman ya bisa pakai bye bye, bye for now, see you later. Kalau misalnya see you soon bisa dengan orang yang mungkin belum dikenal, talk to you later, sesama teman ya, see you next time mungkin sesama teman tapi baru kenal gitu mau ketemu lagi misalnya seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa memilih yang mana aja terserah. Kita lihat yang berikutnya. I look forward to our next meeting. Take care. Good night. It was nice seeing you. Take it easy. Catch you later. Have a safe journey. Oke, ini ada beberapa lagi. Yang pertama ini I look forward to our next meeting. Ini biasanya ya untuk orang-orang yang mungkin bekerja ya, mereka lagi sudah bertemu gitu, udah berbicara. Nah, kemudian dia berkata I look forward to our next meeting ya. Saya sangat menanti-nantikan kita ketemu lagi gitu ya. Mungkin ini ketemu meeting lagi ya. Atau juga ini bisa dipakai juga untuk teman-teman sesama teman sih ya. Tapi biasanya jarang ya sesama teman pakai acara begini-begini ya. Biasanya ini mungkin yang lebih formal. Nah, kemudian it was nice seeing you juga mungkin secara formal bisa kita lakukan ya. Have a safe journey juga biasanya kita gunakan untuk orang yang mau pergi jauh gitu ya, atau teman kita atau keluarga kita bilangnya have a safe journey ya, selamat di jalan ya, selamat di jalan gitu ya, nanti kan ketemu lagi gitu. Nah, kemudian kalau take care ya, take care ya artinya ya jaga dirimu baik-baik gitu ya. Kemudian good night. Nah, good night ini apa bedanya dengan good evening? Kalau good evening itu cuma mengucapkan selamat malam pada waktu kita bertemu dengan orang. Tapi kalau good night itu artinya kita sudah mau berpisah dengan orang tersebut pada waktu malam ya. Good night juga bisa kita pakai pada waktu kita mau tidur ya. Misalnya kita dengan pasangan kita berkata kepada istri atau suami kita good night. Nah, artinya kita udah mau tidur tuh gitu. Atau kalau sama temen yang mau berpisah, good night artinya kita berpisah ya. Kemudian take it easy artinya ya jaga diri lah ya, jangan melakukan hal-hal yang berbahaya gitu ya, istilahnya seperti itu. Terus catch you later ini biasanya dipakai untuk sesama teman ya. Ini kayak kata-kata slang gitu ya, yang tidak formal. Catch you later gitu ya. Jadi sesama teman kita pakai ini. Oke, jadi teman-teman bisa menggunakan frasa-frasa ini dalam berbagai situasi dan kondisi ya, tinggal pilih aja. Oke, sekarang kita akan berlanjut kepada saying sorry ya. Saying sorry, kita lihat dulu frasa-frasanya. Oke, kita dengarkan dulu. I'm sorry. I'm so sorry. Pardon me.
I beg your pardon, my bad. Sorry, it's my fault. Sorry for your loss. Sorry to hear that. I apologize. Ya, jadi ada beberapa di sini. Nah, ini I'm sorry, maafkan saya. Kalau misalnya kesalahannya sangat besar, bisa tambahin so sorry. I'm so sorry. Ya, kesalahannya cukup besar, lebih besar daripada I'm sorry. Ya, pardon me ini sebenarnya artinya sorry juga sama. Cuman pardon me ini, ya bacanya pardon. Ya, R-nya nggak dibaca ya. Pardon me ini artinya maafkan saya juga, sorry juga gitu. Cuma lebih sopan. Ya. I beg your pardon ini juga lebih sopan. My bad ini maksudnya kesalahan saya. Jadi I beg your pardon, my bad ini sama dengan sorry it's my fault. Ya. Jadi sama persis nih, cuma vocabnya aja yang beda ya. I beg your pardon itu sorry, my bad itu it's my fault. Kemudian ada sorry for your loss. Sorry for your loss ini kita gunakan kalau kita ada di misalnya di rumah duka ya, ada yang meninggal, teman kita mungkin punya orang tua meninggal, kita berkata sorry for your loss ya. Sorry to hear that artinya turut berduka ya mendengar hal itu ya. Ini kalau misalnya kita mendengar orang tua kita ada yang teman kita orang tuanya yang meninggal, kita dengar lalu kita berkata pada teman kita sorry to hear that gitu ya. Jadi mendengar beritanya itu pada waktu teman kita itu ada di dekat kita. Jadi kita bilang sama dia sorry to hear that. Kemudian I apologize itu artinya saya minta maaf ya, sama dengan ya pardon me lah ya, cukup sama aja. I apologize itu biasanya untuk meminta maaf kepada orang ya atas kesalahan kita. Oke, selanjutnya kita lihat beberapa frasa lagi. Sorry for keeping you waiting. Sorry I'm late. Please forgive me. Excuse me, I owe you an apology. Sorry about that. Whoops, sorry. My mistake. I want to apologize. Ya, sorry for keeping you waiting ini biasanya kalau kita terlambat, sama kayak sebenarnya yang kalimat ini sama dengan ini ya, sorry I'm late. Sorry for keeping you waiting ini sorry I'm late sebenarnya. Cuman yang ini lebih sopan ya. Kalau ini sorry I'm late lebih to the point gitu ya. Terus please forgive me, maafkan saya ya, maafkan saya. Excuse me, I owe you an apology. Maaf, saya ini istilahnya tuh berhutang permohonan maaf ya. Jadi dia tahu dia berbuat salah, lalu dia berkata I owe you an apology gitu. Saya berhutang minta maaf sama kamu. Sorry about that. Nah, ini kalau kita melakukan sesuatu dengan teman kita, terhadap teman kita, misalnya kita memecahkan piring gitu ya. Piring teman kita nggak sengaja kita pecahin. Nah, sorry about that gitu. Whoops, sorry ya. Ini juga misalnya kita nggak sengaja megang piring, jatuh gitu, piringnya pecah. Whoops, ya whoops itu artinya ups gitu ya. Maaf ya, ini saya pecahin piringnya gitu. Whoops, sorry, my mistake. Nah, maksudnya itu kesalahan saya gitu. Jadi dia menganggap itu kesalahan dia ya. Langsung dia bertanggung jawab istilahnya ya. I want to apologize. Saya ingin minta maaf ya. Itu sama dengan yang tadi I apologize, tapi ini dia berkata dia ingin minta maaf ya. Jadi ini bisa teman-teman pakai sesuai dengan kondisi yang terjadi saat itu ya. Oke, berikutnya yang terakhir kita akan membahas mengenai giving compliments ya, memberikan pujian. Jadi kita juga harus bisa memberikan pujian kepada teman-teman kita atau orang tua kita atau kakak atau adik kita dengan bahasa Inggris ya. Nah, kita lihat di sini ada beberapa, kita akan dengarkan dulu. Excellent. Perfect. Nice work. That's great. Fantastic. Well done. Good job. Good shot. Nice game. That looks awesome. Ya, kata excellent, perfect, nice work, that's great, fantastic, well done, good job. Ini kita bisa gunakan untuk memuji orang-orang yang sudah melakukan pekerjaan yang bagus ya.
Biasanya ini bisa kita pakai kepada murid-murid ya. Misalnya murid-murid kita itu mengerjakan tugas dengan baik ya, kita bisa bilang excellent ya, perfect gitu dengan kepada dia ya. Atau kita memuji anak kita juga bisa dengan kata-kata ini ya. Kita gunakan ini. Nah, kalau good shot ini mungkin terjadinya kalau misalnya terjadi di mana orang itu mungkin atlet atau apa gitu ya, atlet menembak ya, atau dia melempar sesuatu tepat pada tempatnya. Kan suka ada tuh orang yang iseng ngelempar sampah ke dalam tong sampah, tahu-tahu dia lempar masuk. Nah, bisa kita bilang good shot ya, tembakan yang bagus sekali itu. Kalau ini nice game ya, mungkin dia sedang melakukan pertandingan dan menang. Nah, kita bisa memuji dia dengan nice game ya. That looks awesome. Nah, that look awesome ini artinya itu kelihatannya bagus sekali ya, atau luar biasa. Nah, ini kalau kita melihat teman kita mengerjakan sesuatu, hasilnya kita lihat, lalu kita bilang that looks awesome ya, atau kita melihat hasil masakannya ditata dengan rapi gitu ya. Wah, itu bagus sekali nih masakannya gitu ya. Atau dia mengerjakan membuat sebuah hasil karya yang bagus. Nah, kita bisa memuji that looks awesome gitu, atau good job juga boleh ya, well done juga boleh gitu ya. Berikutnya, Your dress is beautiful. You look wonderful in that new dress. Your new car looks amazing. I love your new house. I like your paintings. I like the way you play the guitar. Those are delicious dishes. nah, semua frase-frase ini sangat spesifik ya, tergantung dari apa yang sedang terjadi saat itu. Kalau ini your dress is beautiful, jelas sekali dia sedang memuji bahwa pakaian yang dipakainya itu indah ya, bagus ya. Jadi kalau misalnya istri teman-teman semua memakai baju yang bagus, bisa memuji dia dengan your dress is beautiful, atau teman-teman yang lainnya ya. You look wonderful in that new dress. Nah, kalau dia pakai pakaian baru, bisa juga kita bilang you look wonderful in that new dress. Atau kalau yang cowok kan shirt ya, you look wonderful in that shirt. Ya, bisa kita puji seperti itu juga. Your new car looks amazing. Nah, kita bisa memuji mobil teman kita itu yang baru, bagus banget gitu mobilnya gitu ya. I love your new house. Saya suka dengan rumah barumu. I like your painting. Saya suka dengan lukisanmu. I like the way you play the guitar. Ya, I like the way you play the keyboard. I like the way you play the drum. Itu bisa teman-teman ganti semua sesuai dengan musik apa yang mereka mainkan. Those are delicious dishes ya. Those are delicious food. Bisa seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa memakai semua ini, tinggal diganti aja apa yang mau teman-teman puji ya. Apakah itu rumahnya, apakah itu lukisannya, apakah itu permainan musiknya, apakah itu suaranya ya. I love your voice gitu, bisa semuanya ya. I like the way you sing. Saya suka caramu menyanyi, bisa seperti itu. Jadi bisa diganti-ganti sesuai dengan keadaan, situasi, kondisi yang ada. Berikutnya kita lihat lagi. You did a good job. You cooked the beef perfectly. What a lovely cat. What an adorable face. What an elegant dress. What a great job you have done. I like your new haircut. I like your shirt. Where did you buy it? Where did you get that lovely table? Ya, ini juga adalah pujian yang agak spesifik ya. Misalnya you did a good job. Nah, ini lebih memuji dia, lebih agak panjang dikit ya, pakai cara you did a good job ya. Itu misalnya dia mengerjakan PR-nya dengan baik gitu ya, murid kita bisa bilang you did a good job. You cook the beef perfectly ya. Kamu masak daging sapinya itu dengan sempurna ya. Itu tinggal diganti aja apa ini misalnya masakan yang lain ya. What a lovely cat ya. Aduh, kucingnya lucu sekali gitu ya. What an adorable face ya. Wajahnya menggemaskan sekali. Ini biasanya kita pakai untuk memuji bayi ya, biasanya bayi-bayi. Oh, what an adorable face ya. Bayinya itu wajahnya menggemaskan sekali gitu ya. Nah, ini what an elegant dress ya. Tadi kan beautiful. Nah, ini bisa kita pakai dengan kata sifat elegant ya, elegan. Anggun ya, artinya anggun ini.
Wah, sungguh baju yang anggun sekali gitu ya. What a great job you have done. Nah, ini lebih lebih lengkap daripada you did a good job ya. Great job ya. Jadi eh, apa namanya, hasil yang sangat bagus sekali yang telah kamu kerjakan. I like your new haircut. Nah, ini biasanya kalau orang memuji model rambut seseorang ya. Misalnya dia model rambutnya habis dipotong jadi lebih bagus, kita bisa ngomong I like your new haircut. Ya, potongan rambutmu yang baru ini saya suka sekali. I like your shirt. Where did you buy it? Nah, ini kadang-kadang kalau kita suka sama sesuatu, kita bisa menambahkan where did you buy it? Di mana kamu membelinya? Jadi itu menambah pujian kita kepada dia karena kita sendiri saking sukanya dengan baju dia, kita sampai mau membeli baju itu. Sampai kita nanyain di mana dia beli baju itu. I like your shoes. Where did you buy it? Nah, itu pujiannya juga bertambah ya, karena tidak hanya menyukai sepatu dia, tapi kita punya keinginan untuk membeli sepatu itu. Jadi itu lebih tinggi ya tingkatan memujinya. Where did you get that lovely table? Nah, di mana kamu, you get itu maksudnya mungkin membeli ya. Di mana kamu membeli meja yang bagus itu ya. Where did you get that lovely table gitu ya. Where did you get that lovely chair? Jadi teman-teman bisa mengganti kata-katanya ini ya. Noun-nounnya bisa diganti dengan apa, dress, dengan shirt ya. Pokoknya teman-teman bisa cukup mengganti kata-katanya saja ya untuk memuji. Oke, itu saja teman-teman semuanya. Saya harap ini bisa membantu teman-teman sekalian untuk bisa memberikan jawaban ya, komplimen, pujian kepada orang-orang, atau saying sorry ya, atau juga mengatakan pujian kepada teman-teman, saling memuji ya istilahnya dengan teman-teman yang lain gitu, atau saying sorry juga kepada teman-teman yang kalau misalnya teman-teman berbuat kesalahan. Jadi semua itu bisa kita ucapkan dengan fasih ya kepada orang. Dilatih saja sedikit-sedikit ya, nanti lama-lama juga ingat kok. Oke, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan juga langsung bunyikan loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi setiap kali ada video-video yang baru. Sampai jumpa di video selanjutnya.